Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 182190 kelas E. Baiklah, untuk tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 buah jenis layanan dari cloud computing. Sebelum kita menjelaskan mengenai 3 buah layanan cloud computing, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputerisasi awan merupakan penggabungan teknologi komputerisasi dan internet, di mana data mulai dari skala kecil hingga besar tersimpan di server internet, yang memungkinkan kita dapat mengakses data dari berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. Kemudian kita masuk ke 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama adalah SaaS atau Software as a Service, yang kedua PaaS atau Platform as a Service, yang ketiga IaaS atau Infrastructure as a Service. Apa itu SaaS? SaaS atau Software as a Service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Nah, ketika kita menggunakan model layanan SaaS, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kita gunakan seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan oleh penyedia layanan. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari SaaS. Yang pertama yaitu dikelola dari lokasi pusat. Aplikasi layanan SaaS dikelola dari pusat, maka pengguna tidak perlu khawatir mengenai data yang kita simpan atau maintenance dari aplikasi. Yang kedua, di-host di server yang jauh. Yang ketiga, dapat diakses melalui internet. Aplikasi layanan SaaS dapat diakses melalui internet, maka kita dapat mengakses data yang kita simpan dimanapun kita berada. Yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaharuan perangkat keras atau perangkat lunak. Berikutnya adalah keuntungan SaaS. Yang pertama, langsung dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Yang kedua, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Yang ketiga, pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Yang keempat, perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget dan tersambung di internet. Kemudian, kerugian dari SaaS. Ketika kita menggunakan model layanan SaaS, kita tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kita gunakan. Jadi, kita tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Kerugian lainnya yaitu yang pertama, interoperabilitas. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Yang kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Yang ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Yang keempat, keterbatasan fitur dan performa. Kemudian kita masuk di contoh SaaS. Saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Contoh layanan SaaS yang populer adalah Google G Suite, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, Adobe Creative Cloud, dan lain-lain. Nah, kapan kita menggunakan SaaS? SaaS mungkin menjadi aplikasi bermanfaat dalam beberapa situasi. Banyak sekali kegiatan dalam bisnis atau personal sangat membutuhkan layanan SaaS. Lantas, kapan kita harus menggunakan SaaS? Yang pertama, ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat apps atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Yang kedua, ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Yang ketiga, aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Layanan SaaS sendiri bisa digunakan oleh siapapun untuk kebutuhan apapun. Kita bisa menggunakan SaaS sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, jenis layanan kedua yaitu PaaS. Apa itu PaaS? PaaS atau Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework
PaaS memberikan framework bagi developer yang mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kita menggunakan layanan model PaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari PaaS. Yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kita. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Kemudian, keuntungan PaaS. Ketika kita menggunakan layanan model PaaS, maka kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kita bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu, kita juga bisa mendapat keuntungan dari PaaS. Selain itu, keuntungan dari PaaS yang lainnya adalah yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kemudian, kerugian dari PaaS. Beberapa masalah yang bisa kita temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita. Kemudian contoh dari PaaS. Sama halnya dengan SaaS, PaaS juga memiliki banyak contoh seperti Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain-lain. Kapan menggunakan PaaS? Ketika kita ingin merapikan alur kerja, ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika kita harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kita dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Nah, jenis layanan terakhir yaitu IaaS. Apa itu IaaS? IaaS atau Infrastructure as a Service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Pada penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kita menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Nah, karakteristik dari IaaS. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua, biaya bervariasi tergantung konsumsi. Ketiga, layanan sangat scalable. Yang keempat, banyak pengguna di satu perangkat. Yang kelima, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Yang keenam, dinamis dan fleksibel. Nah, sesuai yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, termasuk yang pertama, model cloud computing yang paling fleksibel. Yang kedua, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Yang ketiga, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Yang keempat, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Yang kelima, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kemudian, kerugian dari IaaS. Saat kita menggunakan model layanan cloud computing, IaaS, maka kita harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain, karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Kemudian contoh dari IaaS. Contoh populer dari IaaS termasuk yaitu DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCE, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kapan kita menggunakan IaaS?
Sama halnya dengan SAS dan PAS, ada beberapa situasi khusus ketika IAS paling menguntungkan. Ketika kita mempunyai startup dan perusahaan kecil, IAS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan saja kita tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IAS menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Baiklah, demikian penjelasan mengenai 3 jenis layanan cloud computing. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.